Menguak misteri kota Wandira, kota gaib berlapis emas. Ada banyak sekali pulau, provinsi, dan kota di Indonesia. Ada yang sudah sangat modern, dan ada juga yang masih menganut kepercayaan tradisional. Salah satu kota yang masih kuat kepercayaannya adalah kota Wandira, atau bisa dibilang kota gaib dan misterius. Kota Wandira ini terletak di Sulawesi Tengah yang dipercaya sebagai kerajaan jin. Kata Wandira ini diambil dari kata Wandira yang berarti air berwarna merah seperti darah. Ada banyak cerita-cerita mistis yang terjadi di kota ini. Banyak yang percaya bahwa kota ini adalah paling angker di Indonesia, dan tidak semua orang bisa melihat kota ini, hanya yang memiliki kemampuan khusus. Orang-orang khusus ini bilang bahwa kota ini merupakan kota modern yang maju dan berkembang, dan untuk memasuki kota ini harus melewati gerbang kuning yang disebut juga gerbang gaib. Ada cerita di mana orang memasuki kota megah dan modern ini, namun saat pulang mereka malah keluar dari hutan. Penduduk di dalam kota ini juga katanya mirip seperti manusia pada umumnya. Perbedaannya adalah mereka berpakaian warna kuning dan tidak memiliki garis tengah pada bibirnya. Warna kuning ini menjadi ciri khas terbesar dari kota Wandira. Tembok dan gedung-gedung di kota itu katanya adalah emas melapisi kota. Banyak juga yang percaya bahwa warga tidak boleh memakai baju warna kuning, dan yang melanggar bisa saja menghilang dan terbawa ke kota Wandira. Wandira merupakan salah satu kisah kota gaib berlapis emas yang berkembang di Indonesia bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Nama Wandira sudah akrab di telinga, meski menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Nama Wandira berasal dari kata ngata Wandira yang berarti kota tidak kasat mata atau tidak terlihat. Sementara itu, suku Toraja kuno menyebutnya Wandira. Menurut beberapa cerita, saat masuk dalam dunia Wandira, Anda akan berada dalam hutan lebat di pegunungan yang terletak antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Kehadiran kota gaib tersebut kabarnya berkaitan dengan pemerintahan kolonial Belanda, di mana keberadaannya ditandai adanya jembatan buatan Belanda. Jembatan tersebut menjadi proyek besar jalan di bagian leher Pulau Sulawesi, atau yang kini disebut Jalan Trans Sulawesi. Proyek pembangunan jembatan Wandira dikomandoi oleh Yusuf Raja Tiangsu. Adapun pengerjaan jembatan diresmikan oleh De Graaf selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 19 September 1927. Hal itu diketahui berdasarkan catatan dokumen Onder Afdeling Palu yang menunjukkan jembatan kayu di Wandira dikerjakan oleh pekerja Tionghoa pada 1933. Tidak ada karya ilmiah maupun sumber terverifikasi lainnya yang dapat menceritakan mengenai Wandira ini. Namun, jika ditelusuri dalam peta, Wandira sebenarnya hanya daerah berhutan lebat. Daerah ini dikelilingi pohon-pohon raksasa yang tumbuh di pinggir jalan dengan batang putih, berbentuk besar, cenderung lurus dan menjulang sangat tinggi. Cerita mengenai keberadaan kota Wandira hanya berkembang dari generasi ke generasi, hingga konon tidak ada satupun warga yang berani memotong pohon tersebut. Di antara kesenyapan hutan terdapat jembatan yang tidak seberapa panjang. Persis setelah jembatan berikut jurang dan ngarai tajam. Disitulah dipercaya sebagai pusat kota Wandira. Warna kuning diidentikan sebagai warna emas, sesuai dengan istana jin di kota Wandira. Seperti hal namanya, tempat ini merupakan kota gaib lantaran tidak semua orang bisa melihatnya, bahkan mengunjunginya hanya orang-orang yang diberikan kemampuan lebih yang mampu menembus kota ini, atau beberapa sedang sial seperti tersesat. Kawasan Wandira memang dikenal sebagai tempat paling angker, bukan hanya di Sulawesi tetapi juga di Indonesia.
banyak kisah misteri dari mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat yakin akan keberadaan kota Mandira ini. Misalnya saja, cerita tentang seseorang yang memesan mobil BMW E-Series warna kuning dengan memberikan alamat Mandira. Hebohnya, orang yang memesan mobil itu adalah seorang pria tua tanpa ada keanehan sama sekali menurut sales promotion perusahaan tersebut. Tetapi setelah mobil itu diantar, ternyata tempat yang mereka datangi adalah hutan lebat. Banyak juga warga sekitar Mandira yang percaya bila melewati daerah tersebut harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali agar perjalanan lancar. Sementara itu, warga setempat meyakini jembatan Mandira adalah pintu gerbang menuju kerajaan gaib. Selain itu, ada tugu kuning yang dipercaya sebagai penanda awal gerbang menuju kota gaib ini. Negeri jin yang dipercaya penghuninya sering keluar dunianya dan masuk dalam kehidupan manusia. Di balik segala misteri dan keanggaran kisah kota Mandira ini, ternyata banyak juga cerita yang menakjubkan digambarkan oleh orang yang pernah ke tempat itu. Mandira merupakan kota modern dengan peradaban luar biasa. Banyak masyarakat yang percaya bahwa Mandira merupakan kota Atlantis yang hilang. Pasalnya, beberapa orang yang memiliki kemampuan khusus melihat kota ini terdiri dari bangunan-bangunan yang berlapis emas dalam cerpen kota-kota gaib yang ditulis Rodel Tanjung Banua. Misalnya mendeskripsikan Mandira sebagai kota gaib yang bahkan dapat mengubah kepribadian seseorang 180 derajat. Dari segi bangunan, gedung-gedungnya penuh dengan warna keemasan. Selain bangunannya yang aneh, ciri-ciri fisik dari orang Mandira sebenarnya hampir sama dengan orang normal. Hanya saja, warga Mandira tidak punya garis pemisah di atas tengah bibir. Selain itu, masyarakat di kota gaib ini selalu menggunakan pakaian warna kuning. Beberapa kali orang Mandira keluar dari kotanya untuk berbelanja ke pasar tradisional, tetapi oleh masyarakat, orang-orang Mandira ini dibiarkan dan tidak ada yang berani mengganggu.